Baik, ini saya mau ngecek dulu antara yang ikut kuliah beneran sama yang alih kredit. Ini kok tiba-tiba ada alih kredit atas nama Fairuz Hasna. Coba Mbak Fairuz Hasna, ini sejak hari apa nih alih? Sebelumnya kayaknya nggak alih kredit ya. Fairuz Hasna mana? Iya, kenapa Bu? Kapan mulai alih kredit, daftar alih sejak minggu pertama atau sejak minggu keberapa? Enggak AFK Bu. Kenapa? Tidak AFK Bu. Kok di apa? Di FRS tercatatnya alih kredit nih. Oh iya Bu, jadi mau alih kredit tapi tidak jadi Bu. Oh gitu. Terus statusnya harusnya di itu kan? Statusnya dinormalkan lagi atau bagaimana? Iya, sedang proses dinormalkan lagi bersama siswa saya. Oh, oke, berarti nggak alih kredit ya? Ini normal ya? Iya Bu. Baik. Ini tercatat di FRS-nya itu ada 46 anak ya. 46 anak terbagi menjadi 15 kelompok. Terbagi menjadi 15 kelompok sehingga ada satu kelompok itu yang 4 orang. Kemudian di sini ada yang namanya Rifki. Rifki ada nggak? Kalau di sebenarnya saya cek ini biar nggak ada namanya Rifki. Sebentar ya, saya ngecek dulu nih. Oke, berarti ini 46 anak ini semuanya ikut kuliah secara normal, tidak ada yang alih kredit ya. Baik, berarti benar jumlah kelompoknya 15, ada salah satu kelompok yang jumlahnya 4 orang, yaitu kelompok 2 ya. Baik. Oke. Baik, untuk kuliah kali ini saya akan menjelaskan kembali bahan yang minggu lalu belum sempat saya jelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan bahan yang mestinya ada di minggu ini ya. Jadi minggu lalu itu kan pembahasannya tentang estimasi. Akan saya ulas sedikit. Ya, saya share screen sebentar. Ya. Jadi kita runut sebentar dari awal bahwa KAK-nya sudah jadi, ya kan? KAK sudah jadi, kemudian apa namanya? Ketika sudah ada kesepakatan antara investor dengan calon pengembang yang sudah ditunjuk, entah itu proses lelang ya. Ini saya
asumsikan ditunjuk aja karena nilai proyeknya itu tidak terlalu besar, yaitu hanya 100 juta, di mana saya sebagai investor memiliki kesepakatan dengan 15 developer untuk mengembangkan aplikasi yang berbeda-beda. Saya ini adalah swasta, PT Aneka Usaha Indonesia, ya kan? Saya investor yang bergerak di bidang usahanya bermacam-macam. Setiap usaha, setiap cabang usaha saya itu akan dibantu dengan web store, ya kan? Dengan web store. Tujuannya agar yang saya produksi di balik layar ya, di belakang saya itu ada berbagai macam produsen, ya kan? Produsen yang memiliki kerjasama dengan saya, di mana produsen-produsen ini itu menghasilkan berbagai macam barang, entah itu buatan mereka sendiri atau mereka juga kulaan dari mana, saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Yang jelas mereka akan menyetorkan barang-barang itu kepada saya, kemudian saya jual. Nanti keuntungannya akan saya bagi dengan dia, sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan para produsen tersebut. Nah, kalian itulah developer yang akan membantu saya membuatkan web store tersebut, ya, untuk menjualkan barang-barang yang saya punyai, ya kan? Ada yang jualan bumbu, ada yang jualan perhiasan, ada yang jualan mebel dan sebagainya. Ya. Nah, saya kan berarti harus investasi nih, investasi yaitu mengeluarkan modal dulu nih untuk membuat web store ini. Nah, masing-masing developer dari 15 developer ini sudah masing-masing punya kesepakatan dengan saya untuk membangun web store ini dalam budget 100 juta, ya kan? Nah, nanti saya sebagai investor kan harus berharap dong apa yang sudah saya investasikan itu kan harusnya balik modal nanti, entah dalam berapa lama itu saya hitung sendiri nanti gitu ya. Tapi intinya kalian sebagai developer itu harus membuatkan web store yang sebaik mungkin agar bisa saya gunakan untuk jualan. Ya. Di fase sebelumnya itu kan saya sudah memiliki KAK, ya kan? Saya sudah memiliki KAK yang kalian buatkan, tapi sebenarnya itu adalah dokumen saya. Nah, berdasarkan KAK itu kita sudah bersepakat bahwa kalian akan sebagai developer akan membuatkan web store buat saya. Nah, stepnya setelah KAK adalah membuat project charter. Ya, project charter itu semacam planning ya, perencanaan tapi mungkin dimulai dari global dulu gitu ya, nanti lama-lama menjadi detail. Nah, project charter itu nantinya kalau sudah final itu akan menjadi istilahnya proposal proyek ya. Sebentar ya, saya jeda 5 menit.
Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Sampai di ya itu ya, project charter akan menjadi proposal lengkap ya, proposal lengkap yang akan menjadi pegangan developer maupun investor itu untuk menjalankan proyek tersebut ya. Nah, di dalam proposal itu nanti itu harus berisi rencana-rencana dari mulai rencana biaya, rencana waktu, kemudian sumber daya dan sebagainya sesuai dengan yang ada di KAK tersebut ya. Di dalam real world-nya itu salah satu bagian dari rencana itu adalah membuat SKPL, DPPL gitu ya. Jadi dalam daur hidup yang biasa dari analisis kebutuhan, dari perancangan, kemudian di program, di testing dan seterusnya dalam software development life cycle seperti biasa. Namun kan dalam kasus kita kali ini, dalam ini kan sebenarnya kalian itu kan sudah punya ini ya SKPL, DPPL itu ya. Biar karena nggak mungkin dalam tugas ini kita buat dari nol tuh nggak mungkin. Nah, tapi nanti ketika kalian membuat rencana itu seolah-olah itu belum ada gitu ya. Harus kalian planning sesuai dengan real world-nya tuh kira-kira memakan waktu berapa lama gitu ya. Jadi itu harus dimasukkan nanti dalam perencanaannya. Baik. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah estimasi usaha. Kita akan bahas estimasi usaha, kemudian nanti ada penjadwalan, kemudian berikutnya nanti ada review di minggu berikutnya. Ini semua adalah sempalan-sempalan dari proposal. Jadi kita membuatnya itu dari bottom up ya, dari segumpal-segumpal begitu. Nanti kalau udah jadi baru kita kompilasi dalam satu laporan yang namanya RPPL ya, Rencana Pengembangan Perangkat Lunak. Ya, itu dokumennya, template-nya mirip dengan SKPL DPPL, tapi ya isinya beda. Nanti kalau bagian-bagian ini sudah kalian buat dengan benar, baru nanti akan saya rilis template-nya untuk bisa kalian buat dalam RPPL yang utuh, gitu ya. Baik, kita lihat estimasi usaha. Apakah estimasi itu project manager harus menetapkan ekspektasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perangkat lunak. Jika ekspektasi tersebut tidak realistis sejak awal proyek, maka para pemangku kepentingan tidak akan mempercayai tim ataupun PM-nya. Elemen-elemen estimasi yang lazim. Dalam melakukan estimasi, PM biasanya menggunakan WBS atau struktur rincian kerja atau daftar tugas yang jika diselesaikan akan menghasilkan produk akhir. Kemudian perkiraan usaha untuk setiap tugasnya. Jadi WBS itu breakdown ya, breakdown dari pekerjaan besar menjadi lebih kecil sehingga bisa diperkirakan dan bisa dialokasikan waktu maupun sumber daya yang mengerjakan. Kemudian harus ditambahkan daftar asumsi-asumsi yang diperlukan untuk membuat estimasi serta kesepakatan di antara tim proyek bahwa perkiraan tersebut akurat. Asumsi dapat membuat estimasi menjadi lebih akurat. Anggota tim membuat asumsi tentang usahanya, tentang tugasnya untuk menangani informasi yang tidak lengkap. Asumsi harus ditulis sehingga jika terbukti tidak benar dan menyebabkan perkiraan menjadi tidak akurat, semua orang memahami apa yang terjadi. Ya, makanya harus ditulis. Asumsi ini menyatukan persepsi tim sejak awal proyek, sehingga dia akan mempengaruhi kemajuan dalam pengambilan keputusan secara menyeluruh. Nah, salah satu yang digunakan metode estimasi yang dapat digunakan itu adalah Whiteband Delphi. Mengapa ini yang kita bahas?
Jadi sebenarnya metode estimasi proyek itu banyak, ya kan? Yang kita bahas sekarang ini Wideband Delphi, karena Wideband Delphi ini umum digunakan untuk proyek skala kecil, ya, untuk proyek skala kecil. Jika proyeknya skala besar, itu Wideband Delphi ini nggak ngatasi, gitu ya. Biasanya menggunakan metode estimasi yang lebih kompleks. Yang terkenal itu COCOMO. Ya, COCOMO itu singkatan dari Constructive Cost Model, COCOMO, yang paling populer digunakan itu COCOMO 2, versi 2. Nah, di dalam COCOMO itu kita tidak akan membahas COCOMO sekarang, karena itu memang COCOMO ini tepat untuk dipakai melakukan estimasi untuk proyek skala besar. Nah, sebenarnya estimasi itu membutuhkan apa kan gitu ya. Nah, estimasi itu kan membutuhkan berbagai macam parameter, ya kan, parameter yang bisa diolah sehingga dari parameter-parameter input itu bisa diolah menjadi sebuah estimasi atau prediksi, ya kan. Nah, kalau COCOMO itu parameternya saja itu minimal itu 12 macam. Bisa lebih, minimal ya, saya bilang minimal itu 12 macam. Itu membutuhkan parameter dari proyek tersebut. Nah, kalau proyeknya kecil, bisa jadi dari 12 parameter itu yang ada nilainya itu cuma sepertiga atau bahkan seperempat gitu ya. Yang lainnya tuh 0 karena emang nggak ada, gitu ya. Sehingga jadinya hasil estimasinya juga tidak akurat karena sebagian besar parameternya 0. Gitu ya. Nah, kalau Wideband Delphi ini memang dikhususkan untuk proyek skala kecil sehingga harapannya karena proyek skala kecil itu parameternya tuh nggak banyak-banyak, ya kan, sesuai skala saja, dan diharapkan bisa menghasilkan estimasi yang lebih akurat untuk proyek skala kecil. Ya kan, ini WebStore ini kan proyek skala kecil. Nah, Wideband Delphi adalah proses yang dapat digunakan tim untuk menghasilkan estimasi proyek. WD adalah teknik estimasi usaha yang didasarkan pada kesepakatan tim. Nah, tekniknya itu hanya satu, kesepakatan tim. Jadi PM memilih tim estimasi dan memperoleh kesepakatan hasil estimasi dari tim tersebut. Diambilkan dari anggota tim, ya. Ada sebagian yang melakukan estimasi, kemudian hasil dari estimasi tim tersebut diserahkan kembali kepada PM. Kemudian jika PM sudah sepakat, ya sudah, dijalankanlah proyek tersebut sesuai dengan estimasi yang telah dibuat. Begitu saja kalau Wideband Delphi. Wideband Delphi adalah proses estimasi berulang karena terdiri dari serangkaian langkah langsung yang setiap kali dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jadi di dalam Wideband Delphi itu langkah 1 memilih tim. PM memilih tim estimasi dan seorang moderator. Tim sebaiknya terdiri dari 3 hingga 7 anggota tim proyek. Nah, bisa dilihat ya, 3 hingga 7. Berarti kan ini timnya tuh nggak gede-gede amat gitu ya. Artinya bisa, kalau tim estimasinya katakanlah 3, berarti bisa kita bayangkan mungkin anggota tim totalnya hanya mungkin sekitar 9, 10 gitu kan ya. Itu kan skala kecil berarti jika anggota timnya hanya di bawah 10. Moderator harus memahami proses Delphi dan dia tidak memiliki kepentingan terhadap hasil estimasinya jika memungkinkan. Ini teorinya ya, teori Wideband Delphi yang diusulkan pertama kali oleh penemunya. Namun di lapangan ya tidak sekaku ini sih, nggak harus ada moderator juga gitu ya. Artinya jika tim itu sudah memiliki kesepakatan, ya masing-masing bisa saling berdiskusi begitu. PM tidak boleh menjadi moderator karena idealnya dia menjadi bagian dari tim estimasi jika memungkinkan. Karena PM kan nanti yang akan menjalankan proyek tersebut. Kemudian kalau timnya sudah dibentuk, dilakukanlah kick-off meeting istilahnya ya.
Kick-off meeting itu apa? Jadi PM harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami proses Jauhi, telah membaca dokumen KAK serta dokumen lainnya, dan memahami latar belakang dan kebutuhan proyek. Kemudian tim melakukan brainstorming dan menuliskan asumsi-asumsi. Nah, salah satu tugas tim estimasi ini akan membuat WBS dengan 10 sampai 20 tugas. Artinya breakdown-nya itu kisarannya antara 10 sampai 20 task ya, tugas. Nah, ini kan bisa dibayangkan itu berarti ininya kan kecil apa proyeknya. Tim menyetujui dan menyepakati satuan estimasi. Berikutnya, jadi kick-off meeting itu adalah meeting pertama kali secara resmi gitu ya, yang apa melonceng gitulah ya, melonceng hasil dari brainstorming awal tadi, yang menyatakan bahwa ini mulai ya, kita mulai melakukan proses estimasi gitu ya. Kemudian setiap anggota tim secara mandiri membuat persiapan untuk setiap tugas. Anggota tim menuliskan estimasi usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas serta asumsi-asumsi tambahannya. Kemudian setelah masing-masing anggota tadi membuat estimasi sendiri-sendiri gitu ya, dilakukanlah forum rapat estimasi. Pada rapat estimasi, tim mencapai kesepakatan tentang usaha yang diperlukan untuk setiap tugas yang muncul pada WBS. Jadi apa namanya? Tadi kan ada kick-off meeting kan? Kick-off meeting itu meeting pertama kali ya, meeting pertama kali dari tim estimasi. Dari tim estimasi ya, bukan dari tim pengembang secara umum, secara lokal. Tim estimasi katakanlah 3 atau 4 orang melakukan kick-off meeting. Nah, nanti di dalam kick-off meeting itu disepakati breakdown WBS-nya. Ya, WBS-nya disepakati. Kemudian kalau sudah disepakati, katakanlah di breakdown menjadi 10 gitu ya, 10 satuan tugas gitu ya. Nah, nanti setiap individu di dalam tim estimasi itu membuat perkiraan sendiri-sendiri dari 10 task tersebut. Ya, setelah itu nanti dirapatkan kembali gitu. Jadi setiap anggota tim mengisi formulir estimasi dari hasil estimasi individualnya. Berikutnya rapat dibagi menjadi beberapa putaran di mana setiap anggota tim merevisi estimasi berdasarkan diskusi kelompok. Jadi iteratif gitu. Di dalam pada saat kick off meeting WBS dibuat ya kan. Kemudian dari WBS dibuat, masing-masing anggota tim estimasi ini membuat perkiraan sendiri. Kalau sudah dirapatkan, terus didiskusikan. Misalnya tugas 1 nih, menurut si estimasi pertama memakan waktu katakanlah 1 minggu, yang kedua memakan waktu 10 hari, yang ketiga makan waktu misalnya cuma 5 hari. Nah, ini didiskusikan. Ini enaknya gimana ya? Ada yang seminggu 10, ada yang 5 hari. Terus mereka diskusi gini, muncullah kesepakatan gitu ya. Oh, berarti ini kayaknya udahlah seminggu gitu. Itu yang maksudnya ini merevisi estimasi berdasarkan diskusi kelompok. Jadi nanti seperti itu sampai tercapai kesepakatan yang sama. Jadi iterasinya berapa kali? Ya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah ini forum rapat estimasi. Moderator mengumpulkan formulir estimasi dan memplot jumlah usaha dari setiap formulir dalam satu baris. Jadi misalnya di round pertama itu ini asumsinya ya, asumsi ini yang silang-silang ini adalah ada 7 orang yang terlibat di dalam tim estimasi. Anggota pertama itu mengestimasi effortnya itu di sini, di posisi ini. Kemudian anggota kedua di posisi sini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, ini round pertama. Ketika WBS dirilis, masing-masing orang anggota itu membuat estimasi dan jatuhnya itu di posisi sini. Posisi ini kan waktu ya. Ini kesana nanti waktu. Kemudian kan di
dirapatkan, ya kan? Nah ini rapatnya itu berulang, ya kan? Kemudian dari hasil rapat yang kedua itu setelah mereka diskusi dirapatkan, ini kok jauh banget ya, ada yang cuman nggak sampai 20, katakanlah misalnya minggu gitu ya, ini satuan waktunya minggu gitu, ada yang sampai 70 sekian minggu gitu. Setelah dirapatkan dia mengerucut hasilnya di sini, tapi masih cukup lebar gitu ya. Terus dirapatkan lagi di round ketiga, dan sampai round keempat itu sudah cukup konvergen. Jadi kisarannya antara 60 sampai ini gitu ya, sampai 75 gitu kan. Nah, kalau misalnya ini sudah dianggap oke, ya sudah, berarti inilah estimasi yang dihasilkan di dalam Whiteband Delphi tersebut ya. Jadi minimal itu tidak lebih dari, minimal tidak kurang dari 60 minggu misalnya gitu. Minimal tidak kurang dari 60 minggu dan maksimal tidak melebihi 70 berapa ini? 75 mungkin ya, 75 minggu atau 76 minggu. Nah, seperti itu estimasi. Namanya estimasi kan tidak pasti ya. Jadi ada range gitu kan. Jadi di dalam proses Whiteband Delphi ini terdiri dari langkah-langkah iteratif untuk menyelesaikan adanya ketidaksepakatan di antara anggota tim. Adanya ketidaksepakatan umumnya diselesaikan dengan menambahkan asumsi-asumsi. Cukup sederhana ya Whiteband Delphi. Kemudian moderator tetap memandu jalannya iterasi rapat sampai titik akhir kesepakatan tercapai. Di akhir rapat, PM menerima hasil final rapat berupa daftar tugas final, estimasi usaha, dan asumsi-asumsi. Nah, ini yang didapatkan di periode terakhir, round terakhir, itu sudah ada daftar tugas final, kepada siapa, mengerjakan apa, estimasinya berapa lama, ya, dan asumsi-asumsi yang sudah lengkap. Kemudian yang terakhir, PM bersama dengan tim estimasi menelaah daftar tugas final. Oke, itu yang kita gunakan ya. Nah, teknik-teknik estimasi lainnya yang tidak kita bahas sekarang, nanti kalau kita ada waktu kita bahas, tapi juga kalian bisa cari di Google banyak. Itu proxy based estimating. Prop itu mengestimasi usaha berdasarkan proyek jenis yang pernah dikerjakan sebelumnya. Setiap proyek yang telah selesai, data tentang proyeknya disimpan ke base data. Untuk menghitung estimasi besarnya usaha, digunakan rumus regresi linier untuk setiap proyek yang telah diprop. Jadi menggunakan proyek sejenis yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ini sering sih kita gunakan juga ya. Biasanya ya untuk skala kecil atau menengah lah. Tapi kalau untuk skala besar, ya mungkin masih bisa ya. Nah, kemudian yang terkenal itu Kokomo. Ini Kokomo ini hanya untuk skala besar. Untuk skala kecil terlalu ribet, dan akan malah tidak akurat karena parameternya itu banyak yang nol. Constructive cost model. Pada Kokomo, proyek dinyatakan sebagai serangkaian variabel yang bertindak sebagai masukan. Nah, ini maksudnya. Variabel yang bertindak sebagai masukan ini kan parameter ya, untuk modal yang didasarkan pada hasil sejumlah besar proyek di seluruh industri. Keluaran dari model adalah sekumpulan estimasi ukuran, besaran proyek, dan usaha yang dapat dikembangkan menjadi jadwal produk. Oke. Terus ada yang lainnya adalah the planning game atau permainan perencanaan. Ini teknik yang biasanya dipakai untuk agile environment, ya, agile development. Permainan perencanaan adalah, atau the planning game, adalah metode perencanaan proyek perangkat lunak yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh extreme programming. Ya, jadi ini muncul pertama kali di dalam environment extreme programming. Merupakan proses perencanaan yang menggabungkan estimasi, identifikasi ruang lingkup proyek, tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Permainan perencanaan adalah proses yang sangat iteratif, seperti biasa ya, yang namanya agile development itu kan round-nya itu cepat
dan banyak gitu ya. Round-roundnya itu bisa berulang terus, tapi untuk satu round itu cepat. Cakupan proyek ditentukan secara iteratif dengan menuliskan estimasi usaha di setiap user story. Nah, ini menggunakan user story. Ya, Agile kan ini apa namanya? Salah satu senjata utamanya Agile itu kan user story, ya kan, bukan CRS, user story. Setiap user story itu bisa diestimasikan. Diberi perkiraan 1, 2, atau 3 minggu. Proses ini diulang terus-menerus selama proyek berlangsung. Jadi bisa berubah-ubah ya. Seperti halnya Agile kan seperti itu native-nya. Baik, itu penjelasan mengenai estimasi proyek. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu penjadwalan. Sebentar, saya share screen. Oke, penjadwalan proyek. Ini juga salah satu item yang harus dibuat dalam rencana proyek. Ya. Apakah jadwal proyek itu? Jadwal proyek adalah kalender yang menghubungkan tugas yang harus diselesaikan dengan sumber daya yang akan melakukannya. Sebelum jadwal proyek dapat dibuat, PM harus memiliki struktur rincian kerja dan estimasi usahanya, kan ya. Jadi WBS itu tadi kan merupakan salah satu yang dihasilkan ketika tim itu melakukan estimasi. Jadwal adalah bagian dari rencana proyek. Jadi konsep penjadwalan itu adalah blend antara usaha dan durasi. Usaha adalah representasi pekerjaan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas. Biasanya usaha itu diukur dalam orang jam. Ya. Orang jam atau orang hari atau orang minggu. Nah, satuannya ini itu harus disepakati dulu di dalam tim ya. Man hour, man day atau man week ya, atau man month. Usaha adalah jumlah jam yang dihabiskan setiap orang untuk mengerjakan tugas. Sedangkan durasi adalah jumlah waktu yang berlalu antara saat tugas dimulai dan waktu penyelesaian. Durasi diukur dalam jam, hari, minggu, bulan. Nah, ini juga harus disepakati. Durasi ini tidak memperhitungkan jumlah orang yang melakukan tugas. Makanya penjadwalan itu adalah gabungan antara usaha dan durasi. Durasi ini nanti jika pada saat membuat penjadwalan itu durasinya ternyata di luar atau sudah melebihi estimasi, berarti disitulah indikasi bahwa sumber dayanya harus ditambah. Oke, konsep penjadwalan. Itu ada istilah yang namanya slack dan overhead. Apa itu? Slack adalah jumlah waktu yang tersedia untuk menunda tugas tertentu tanpa menyebabkan
due date dari tugas terakhir dalam rangkaian tugas menjadi ikut tertunda. Ya, itu istilahnya slack. Jadi di dalam penjadwalan itu mestinya ada beberapa tugas itu yang kita harus kita harus masukkan slack. Apalagi kalau tugasnya itu cukup kritikal gitu ya, cukup kritis. Di mana tugas tersebut jika terjadi sesuatu akan membuat resiko proyeknya molor gitu ya. Nah, disitulah kita harusnya pasang slack-nya. Pasang slack di situ. Jadi, jika tugas tersebut untuk satu alasan tertentu tertunda, itu akhir proyeknya, end of project-nya itu tidak akan ikut molor. Nah, jadwal yang ketat berarti hanya memiliki sedikit slack, sehingga penundaan dalam suatu tugas akan menyebabkan penundaan dalam batas waktu keseluruhan proyek. Ya, jadi jika ada salah satu tugasnya itu tertunda, molor, maka proyeknya ikut molor. Itu berarti jadwalnya sangat ketat, karena dia tidak memiliki banyak slack. Hukum Parkinson itu bisa kita terapkan untuk penjadwalan. Work expands so as to fill the time available for its completion. Artinya apa ini? Work expands so as to fill the time available for its completion. Jadi hukum manusia sebenarnya ya, hukum Parkinson itu hukum manusia. Kita itu kalau tahu waktunya itu masih aman, itu kan kita cenderung produktivitasnya itu enggak tinggi, karena merasa aman, ya kan? Nah, tapi kalau waktunya itu ketat sekali, kita cenderung produktivitasnya tinggi. Nah, ini maksudnya tuh begitu. Jadi memang ya biar tidak membuat stres lah ya, biar tidak membuat stres dalam pekerjaan itu, taruhlah slack itu yang ya jangan terlalu banyak juga ya, karena nanti kalau banyak nanti efeknya akhir dari proyek itu kan lama. Jadi kalau akhir dari proyek itu lebih lama, itu juga biasanya umumnya tidak akan selesai sebelum jadwalnya gitu loh. Kita cenderung manusia itu cenderung mengisi waktu sampai akhir gitu maksudnya. Jadi buatlah yang masuk akal sehingga jika pun ada expand itu di dalam tugas-tugas kecilnya ya, tidak akan mempengaruhi akhir dari penyelesaian proyek. Karena di akhir penyelesaian proyek itu kan sudah tertulis di kontrak. Nah, kalau ada keterlambatan, kita diminta untuk bayar, dipotong gitu ya, kesepakatannya. Oke. Itu tadi slack. Nah, overhead. Overhead itu apa? Overhead adalah setiap usaha yang tidak mengarah ke aktivitas inti, tetapi diperlukan agar tugas dapat dilaksanakan. Ya, overhead itu adalah sesuatu yang kalau di sini didefinisikan tidak mengarah ke aktivitas ini, tapi diperlukan agar tugas dapat dilaksanakan. Jadi sesuatu yang seperti apa ya, gangguan gitulah ya, bahasa gampangnya gangguan. Gangguan yang pasti akan muncul gitu, yang tidak dapat dihindari, karena memang menjadi bagian dari penyelesaian tugas tersebut. Jadi semacam biaya untuk melakukan tugas secara realistis. Ini contoh ya. 2 orang melakukan satu tugas yang sama, membutuhkan usaha lebih besar daripada 1 orang yang melakukan tugas tersebut. 2 orang melakukan satu tugas yang sama, membutuhkan usaha lebih besar daripada 1 orang melakukan tugas tersebut. Ya paham ya? Karena kalau 2 orang melakukan tugas yang sama kan harus berbagi, kamu ini, saya ini.
Nanti setelah itu digabungkan. Nah, itu kan ada overhead di situ. Kalau satu orang dia fokus ngerjain. Menugaskan 2 orang untuk satu tugas membutuhkan lebih banyak usaha, tetapi tugas tersebut memiliki durasi yang lebih singkat. Nah, bagaimana mengoptimalkan overhead tersebut, itulah yang menjadi art ya, bagian dari seni penjadwalan itu sendiri. Untuk satu tugas ini, apakah saya perlu menugaskan 2 orang ataukah 1 orang, gitu ya? Kalau 2 orang, pasti waktunya akan singkat karena mereka bisa paralel kan mengerjakannya. Ya, satu tugas dibagi 2 dan bisa dikerjakan secara paralel. Namun usahanya itu lebih banyak karena diperlukan kolaborasi 2 orang itu kan perlu komunikasi dan sebagainya. Dan resikonya juga bisa molor juga gitu kan. Kalau 1 orang itu overhead itu bisa dihilangkan, tapi waktunya pasti akan lebih lama karena dia harus melakukannya secara serial, secara berurutan. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu namanya overhead. Nah, dalam konsep penjadwalan, overhead ini mestinya kita rencanakan ya seminimal mungkin karena overhead itu beban yang harus kita bayar, tapi kadang mengganggu cash flow juga gitu ya, mengganggu cash flow dan mengganggu waktu dan cash flow. Oke, bagaimana membangun jadwal proyek? Yang pertama adalah alokasikan sumber daya. Untuk setiap tugas di WBS, 1 atau lebih sumber daya harus ditetapkan. Ya, asumsinya WBS sudah ada kan ya. Pilih 1 atau beberapa orang untuk setiap tugas berdasarkan kualifikasi, keakraban, ketersediaan, ya kan. Kemudian pertimbangkan biaya overhead saat menghitung durasi setiap tugas. Biaya overhead-nya harus diperhitungkan. Kemudian identifikasikan kebergantungan. Sebuah tugas memiliki kebergantungan jika melibatkan aktivitas, sumber daya, atau produk yang kemudian dibutuhkan oleh tugas lain. Ya. Jadi biasanya task itu kan ada beberapa task yang dihasilkan dalam WBS, itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada task yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya output dari task tersebut tidak segera akan digunakan oleh task lain gitu. Jadi paralel ya. Namun sebagian besar task atau tugas dalam WBS itu adalah menghasilkan output yang akan digunakan oleh tugas berikutnya. Jadi dia memiliki dependensi. Nah, dependensi ini bisa berupa bermacam-macam. Dependensi karena dia output-nya akan digunakan menjadi input tugas berikutnya, atau karena yang mengerjakan tugas tersebut adalah sama dengan yang mengerjakan tugas berikutnya, gitu ya. Atau itu dari orang, atau sumber daya yang lain, entah itu sumber daya hardware, software, atau apapun ya. Jadi itu berarti ada dependensi. Tugas mungkin memiliki dependensi karena memerlukan sumber daya yang sama. Setiap kebergantungan memiliki pendahulu, yaitu tugas yang harus dimulai atau predecessor, tugas yang sedang berlangsung, in progress, atau tugas yang telah selesai, completed, agar tugas lain dapat dimulai. Identifikasikan jenis predecessor untuk setiap dependensi, jika ada. Ya. Nah, ini mengidentifikasikan kebergantungan itu ada 4 macam kebergantungan ya. Ada 4 macam dependensi. Yang pertama adalah finish to start.
Ini yang paling umum, ya kan? Ini yang paling umum. Finish to start, artinya predecesornya ini harus selesai untuk bisa dimulai task berikutnya. Ya kan? Jadi task yang predecessor ini harus selesai dahulu karena inputnya itu akan digunakan untuk outputnya itu akan digunakan untuk input dari task berikutnya. Kemudian tipe dependensi yang kedua itu adalah start to start. Nah ini predecessor ini harus dimulai dulu agar tugas yang menjadi dependennya, task yang menjadi dependennya itu juga bisa dimulai. Gitu ya. Atau yang model ketiga adalah start to finish. Ini mungkin jarang sih ya, jarang muncul, tapi ada juga gitu ya. Jadi predecesornya itu harus dimulai dulu agar task yang dependen ini bisa selesai. Kemudian yang keempat adalah finish to finish. Predecesornya itu harus selesai dulu agar yang dependen ini juga selesai. Itu 4 macam model kebergantungan. Yang paling sering memang yang pertama ini ya. Tapi yang kedua ini juga ada sih ini harus dimulai dulu agar ini juga bisa dimulai gitu ya. Karena kebergantungan kan sekali lagi bukan hanya dari outputnya sebuah task kan, tapi dari sharing sumber daya ya kan, biasanya sharing sumber daya yang digunakan. Nah, membuat jadwal ini biasanya menggunakan tools ya, tools. Sebagian besar jadwal proyek dibuat menggunakan Gantt chart. Gantt chart merepresentasikan tugas, dependensi, dan milestones dalam berbagai bentuk. Ini contohnya ya, Gantt chart. Task A itu bukan outputnya, harus selesai agar task B ini bisa dimulai. Jadi dari atas ke bawah ini adalah urutan, ya kan. Kemudian ini adalah milestone, waktu. Ya. Kemudian task A ini harus dimulai agar task C ini juga dimulai. Ya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian ada model-model keputusan seperti ini. Ada satu situasi kondisional yang bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kemudian juga ada hard bar seperti ini yang menandakan bahwa saya agak lupa ini apa artinya ya. Sepertinya tidak bisa diganggu kalau nggak salah. Nah, nanti kita lihat ya. Sebenarnya notasi dari Gantt chart itu banyak. Ini hanya cuplikan saja, banyak. Nanti bisa kita pelajari ya menggunakan tools-nya. Tools-nya untuk membuat Gantt chart apa? Banyak sekali. Kalau kalian menggunakan Microsoft Project, sekiranya bisa mengakses di MyITS, bisa. Atau menggunakan Trello mungkin juga bisa. Atau menggunakan Kanban juga bisa, ya kan? Coba nanti kalian cari berbagai macam tools yang bisa membuat Gantt chart. Ya. Di IDE biasanya juga ada IDE tertentu tuh bisa membuat Gantt chart.
Sesuaikan jadwal dengan kebutuhan organisasi. Setelah sumber daya dialokasikan untuk setiap tugas, maka tanggal due date proyek dapat dihitung. Ya. Jika due date ini tidak disepakati, maka rencana proyek harus berubah. Sumber daya tambahan harus dialokasikan ke proyek atau cakupannya harus dikurangi. Berlaku hukum Brooks, 9 wanita tidak dapat memiliki seorang bayi dalam 1 bulan. Dengan kata lain, beberapa tugas hanya dapat dilakukan oleh 1 orang, tidak peduli seberapa kritisnya tugas tersebut. Ya. Artinya ada beberapa, nanti ketika kita membangun jadwal itu, ada karakteristik di mana ada beberapa task itu yang memang harus hanya dapat dilakukan oleh 1 orang. Tidak mungkin dikerjakan oleh lebih dari 1 orang untuk tipikal tugas tersebut. Tidak peduli seberapa kritisnya tugas tersebut. Ya. Kemudian di dalam schedule tersebut harus ditambahkan jadwal yang namanya review meeting. Apa itu? Jadi review meeting atau progress review meeting itu adalah rapat yang diadakan secara teratur, periodik maksudnya ya, teratur itu periodik, untuk memeriksa kemajuan proyek versus kemajuan yang dijadwal. Ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan kurva S yang lebih yang terkenal itu kurva S. Namun kurva S tidak saya bahas di PPT kali ini, nanti akan kita bahas setelah ini ya, di minggu depan kurva S. Jadi apa namanya, untuk di dalam jadwal tersebut harus dibuat waktu-waktu secara periodik untuk mereview kemajuan proyek relatif terhadap kemajuan yang telah dijadwalkan. Ya. Alatnya atau toolsnya itu disebut sebagai S-curve atau kurva S. Ya. Jadi nanti dari kurva S itu akan kelihatan apakah pada saat T tertentu itu proyeknya itu sudah apakah sudah sesuai, on schedule, behind schedule, atau sudah maju, ya gitu ya. Milestones review adalah rapat yang dijadwalkan PM sebelumnya bertepatan dengan acara-acara proyek. Umumnya dijadwalkan oleh PM di akhir proyek setelah tugas terakhir diselesaikan. Milestone review yang terakhir. Kemudian di dalam jadwal itu perlu kita optimalkan karena pasti akan ada jalur-jalur kritis atau critical path, yaitu urutan tugas yang mewakili waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Jika tugas hanya di jalur kritis, maka saat menunda tugas akan menunda proyek. Mengalokasikan sumber daya ke tugas di jalur kritis akan mengurangi jadwal proyek. Mengalokasikannya ke tugas lain akan berdampak lebih kecil. Jadi ketika jadwal itu kita buat, umumnya itu akan ada serangkaian tugas yang serial, tapi ada juga yang bisa dibuat paralel, gitu ya. Nah, nanti dari serangkaian tugas itu kan kita selipkan di slide-slide ya kan, slide-slide yang tadi. Sehingga diasumsikan jika ada penundaan-penundaan di beberapa tempat tertentu itu tidak akan mengganggu penyelesaian akhir proyek. Nah, dari model yang dibangun penjadwalan itu nanti kita bisa mengidentifikasi jalur kritisnya itu yang mana. Ya, jalur kritis itu berarti jika di jalur tersebut ada penundaan, maka dipastikan proyek juga akan tertunda. Gitu loh ya. Nah, sehingga jalur kritis itu harus diwaspadai, entah itu dengan menambahkan slack atau sumber dayanya dipantau biar tidak lengah gitu ya. Sumber daya dikatakan over allocated jika lebih dari 100% dialokasikan ke beberapa tugas secara bersamaan.
Jika ada sumber daya yang dialokasikan secara berlebihan, berarti ada kebergantungan antara dua tugas yang tidak ditemukan atau tidak terdeteksi. Jika ini terjadi, jadwal dijamin tidak akurat. Harus ditemukan dan diperbaiki sumber daya yang dialokasikan secara berlebihan. Jangan sampai ada over allocated resource, ya, untuk menghindari behind schedule. Kemudian jangan menyalahgunakan buffer. Buffer itu apa? Buffer adalah tugas yang ditambahkan ke jadwal dengan tujuan untuk memperhitungkan delay yang tidak terduga. Ya, ini tadi berlaku hukum Parkinson tadi. Kan kita sering ya menyelipkan sesuatu yang sebenarnya kita perhitungkan itu nanti kalau ada delay yang tak terduga, berarti tidak akan mengganggu penyelesaian proyek. Nah, itu istilahnya buffer. Berbeda dengan Slack ya. Berbeda dengan Slack. Kalau Slack itu kan tambahan alokasi waktu di tugas yang sudah jelas. Kalau ini adalah tugas, task yang ditambahkan ke jadwal. Yang sebenarnya task itu sebenarnya nggak ada gitu. Kita tambahkan task dummy gitulah ya. Dummy task. Sebenarnya tujuannya itu untuk jika ada delay maka buffer ini menjadi pengaman gitulah ya. Nah, sebenarnya yang peduli sama buffer itu siapa gitu kan? Nah, ini sebenarnya kan ketika schedule itu disepakati kan investor mungkin juga perlu tahu schedule-nya gitu ya. Karena biasanya rapat review kemajuan tadi, progres proyek tadi itu kan ada beberapa slot itu yang kita juga mengundang investor. Karena investor kan sangat concern ya, karena dia yang akan mendanai kan ya. Jadi kalau dia melihat kok ini terlalu lama atau terlalu bahaya dan sebagainya, dia mungkin perlu memberikan masukan juga gitu. Nah, disitulah biasanya si developer itu memasukkan buffer. Nah, buffer ini bisa jadi tidak diketahui oleh investor bahwa itu adalah buffer gitu ya. Jadi di mata investor seolah-olah itu memang pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi di mata developer itu sebenarnya buffer untuk menambah alokasi waktu yang masuk akal gitu ya, dalam tanda kutip masuk akal. Nah, ini kadang sering disalahgunakan gitu ya. Jadi buffer ini ditaruh di dalam rangkaian penjadwalan dengan cara adding extra task atau padding existing task di titik strategis dalam jadwal di mana overrun diharapkan. Jadi ya tadi untuk menyelamatkan itu waktu ya. Buffer bisa berguna pada proyek selama setahun. Setiap programmer akan mengambil cuti selama 2 minggu. Buffer dapat digunakan untuk memperhitungkan penundaan yang diketahui. Boleh digunakan ya. Jadi misalnya ini programmer biasanya kan mengambil cuti hari raya gitu ya, 2 minggu. Nah, disitulah dipasang buffer gitu ya. Namun, buffer ini sering disalahgunakan. Gagasan bahwa overrun diharapkan berarti ada asumsi implisit bahwa estimasi tersebut salah. Buffer tidak boleh digunakan untuk menambah waktu untuk mengimbangi perkiraan yang tidak akurat. Oke, berikutnya adalah metrik proyek. Ada istilah yang namanya baseline. Baseline adalah versi dari jadwal yang telah disetujui. Jadwal akan berubah berdasarkan pekerjaan aktual yang dilakukan oleh tim proyek. Nah, tadi. Jadi, jadwal yang pertama kali dirilis untuk disepakati, dikerjakan, itu namanya baseline. Namun, tadi kan di dalam jadwal itu ada review meeting ya. Meeting-meeting yang akan mereview perkembangan kemajuan proyek. Apakah dia sudah on track, lebih cepat atau lebih lambat menggunakan kurva S itu biasanya. Nah, disitulah jadwal akan berubah atau diakuisisi lagi, bukan akuisisi, dikalibrasi lagi gitu ya. Jika batas waktu jadwal yang direvisi lebih lambat dari baseline, artinya proyek mengalami keterlambatan atau slip. Varian adalah perbedaan antara usaha yang diestimasikan di baseline dan usaha aktual yang dilakukan oleh tim.
variannya ini mestinya kan sekecil mungkin. Jadi ini berbagai macam ukuran ya. Ada baseline. Baseline itu berarti ini ya, tolok ukur gitu ya. Tolok ukur. Kemudian varian ini nanti bisa diketahui besarannya berapa varian ini. Karena dia merupakan delta antara baseline dengan aktual. Kemudian ada yang namanya berbagai macam metrik yang didapatkan dari Earned Value Management. Earned Value Management itu adalah melacak proyek dengan mempertimbangkan usaha yang diperoleh terhadap anggaran. Hanya jika tugas telah dilakukan. Setelah selesai, ya kan? Nah, ini ada berbagai macam metrik yang muncul. Yang pertama adalah BCWS, yaitu biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang sudah terjadwal. Jadi BCWS itu adalah estimasi usaha dari tugas-tugas aktual yang muncul di jadwal hingga saat ini, hingga T, ya kan. Kemudian ada ACWS, biaya aktual adalah usaha yang dikeluarkan untuk tugas-tugas jadwal yang telah diselesaikan. Nah, varians itu berarti BCWS dikurangi BCWS. Kemudian metrik berikutnya adalah indeks kinerja biaya atau Cost Performance Index, CPI. Digunakan untuk membandingkan proyek satu sama proyek yang lain, satu sama lain, atau untuk membandingkan fase dalam suatu proyek. CPI ini dihitung dengan membagi BCWS dibagi ACWP. Biaya yang dianggarkan dibagi dengan biaya aktual. Dan dikalikan dengan 100 untuk menyatakan sebagai persentase. CPI 100% berarti perkiraan biaya tepat dan proyek sesuai anggaran. Jika CPI di bawah 100, berarti biaya pekerjaan lebih sedikit dari yang direncanakan. Jika dia lebih dari 100, estimasi tidak memadai untuk pekerjaan yang terlibat. Artinya tekor gitu ya. Sebagai contoh, jika tugas pemrograman memakan waktu 2 kali lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi setiap jenis tugas lain dalam proyek membutuhkan waktu kurang dari yang diperkirakan, varian total untuk proyek tersebut mungkin rendah, ya kan, karena programnya molor tapi pekerjaan yang lainnya lebih cepat. Namun masalahnya masih dapat ditentukan dengan menghitung CPI untuk setiap fase pengembangan. Jadi CPI total mungkin variannya itu rendah ya, tapi ternyata jika kita hitungnya per tugas itu CPI-nya bisa jadi ada yang lebih 100, ada yang kurang 100 gitu. Bisa dihitung per tugas atau secara keseluruhan. Oke. Jeda sejenak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tidak ada berarti. Kalau tidak ada... Permisi Bu, mau bertanya. Oke, silakan Noval. Kalau kan indikator tadi CPI-nya kalau di bawah 100 itu biaya pekerjaan lebih sedikit dari yang direncanakan. Itu artinya merupakan indikator yang tidak baik kah? Yang baik lah. Oh. Berarti untung besar itu developernya. Ya, tapi kan misalnya kalau kan pengerjaannya lebih cepat daripada yang diperkirakan gitu. Oh. Ya iya, nggak apa-apa. Malah seneng investornya toh. Oh gitu, oke. Tapi itu kondisi ideal ya. Kondisi ideal. Kondisi ideal. Yang paling sering terjadi justru yang di itu yang behind ya, yang lebih 100 kan. Tapi ada sih beberapa kasus terjadi juga bisa lebih cepat. Gitu.
Oke, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi pemberian tugas. Oke. Jadi, tugas untuk minggu depan itu sebenarnya ada 2 macam, yaitu estimasi, yaitu membuat WBS, ya, dan membuat jadwal. Ini kalian buat toolsnya bebas, ya. Toolsnya untuk membuat WBS bebas, tapi jangan menggunakan tools yang umum, ya, karena kalau tools yang umum itu nanti dependensinya itu kadang-kadang kita buat sendiri lebih repot. Kalau ada dependensi sih, ya, kalau ada dependensi. Kemudian kalau misalnya untuk setiap tugas itu kan harus dialokasikan, ya, sumber dayanya, waktunya, gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan tools yang umum itu, kita semuanya harus bikin sendiri itunya. Tapi kalau kita menggunakan tools, apapun itu toolsnya, kalau memang tools itu bisa untuk membuat WBS, biasanya kan kita tinggal ngentrikan datanya saja, karena fitur-fiturnya sudah ada. Ya. Kalian bisa cari yang free banyak, yang online juga banyak. Untuk tugas juga kalian membuat Gantt chart, ya. Gantt chart ini juga banyak toolsnya, yang free, yang online banyak. Untuk project yang sudah kita sepakati di KAK itu sekitar 3 bulan, ya, 3 bulan. 3 bulan maksimal 3 bulan, sehingga kalian bisa mengambil satuan waktunya tuh minggu, ya, minggu atau hari, terserah hari atau minggu. Jadi satuannya tidak boleh bulan karena hanya 3 bulan. Kalau proyeknya mungkin multi years itu mungkin bisa bulan, ya, tapi ini karena hanya 3 bulan, maka waktunya bisa kamu ambil minggu atau hari. Ya. Sesuai dengan teori-teori yang kita bahas tadi, untuk dibuat, namun dari tools yang sudah kalian pakai, nanti ketika kalian mengupload ke G Drive, itu sudah berupa PDF, ya, biar saya gampang membukanya di sini. Jadi perhatikan, biasanya kalau Gantt chart, WBS, itu kalau kalian formatnya mengikuti default yang ada di situ, ketika dibikin PDF itu, tulisannya kecil-kecil. Nah, gimana caranya biar nanti ketika dibuka di PDF itu, tulisannya bisa lebih besar, bisa lebih terbaca, gitu. Oke, ya, jelas, ya. Jadi itu nanti PDF-nya, jadi PDF antara WBS dengan Gantt chart disatukan, ya, dalam satu file aja, ya. File estimasi penjadwalan, gitu. Estimasi dan penjadwalan. Satu tugas, satu file saja. Yang isinya 2 hal itu, estimasi dalam bentuk WBS dan penjadwalan dalam bentuk Gantt chart. Jelas? Jelas, ya? Oke, itu dikumpulkan dalam bentuk PDF di Drive maksimal hari Senin, hari Selasa minggu depan, Selasa 23.59, ya, 23 jam 23.59 hari Selasa. Baik, saya harap yang saya jelaskan itu cukup jelas. Kalau kalian mau menggunakan bukan tools, metode yang lain boleh, silakan. Meskipun tadi tidak saya jelaskan kayak Kokomo, ya, tidak saya jelaskan secara detail, ya, Kokomo, Prop maupun permainan perencanaan tadi. Kalau misalnya kalian ingin gunakan, nggak apa-apa juga sih, gitu. Ya. Namun output yang saya harapkan minggu depan itu adalah WBS plus Gantt chart. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa saya akhiri, ya. Insya Allah. Jadi minggu depan isinya kuliah itu kita bahas tugas yang sudah kalian submit, ya. Jadi saya belum akan memberikan materi baru. Kita akan mereview apa yang sudah masing-masing developer itu bangun untuk dalam rangka membangun proposal.
asumsikan bahwa di dalam penjadwalan itu ada bagian tugas yaitu yang membangun SKPL, membangun DBPL itu meskipun sebenarnya kalian kan sudah ada gitu ya, tapi dialokasikan situ ya, anggaplah itu sebagai buffer atau apalah gitu ya. Ya, sudah ada tapi dialokasikan biar investor juga merasa oh ya harus bangun ini gitu. Baik. Saya bisa akhiri kuliah ini. Permisi, Bu. Oke. Permisi, Bu, untuk format filenya ada nggak, Bu, ya? Format file itu gimana maksudnya? Yang dikumpulin Format atau pengumpulannya, iya, benar, PDF Bu. Mbak, PDF. Jadi yang silakan dibuat dalam tools yang dipakai, karena toolsnya kan memiliki format yang berbeda-beda. Tapi nanti ketika dikumpulkan sudah dalam PDF gitu, maunya saya. Untuk format penamaannya ada, Bu? Diatur aja Mbak. Intinya Oke, Bu. itu satu file itu isinya yang pertama itu untuk BBS, yang kedua untuk Gancat gitu ya. Nanti Mbak Natih aja yang ngatur penamaannya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi satu kelompok, satu file saja yang isinya 2 macam itu. Baik. Bisa saya tutup ya? Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sama-sama.